warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang UML atau Unified Modeling Language yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Nurul Fitri, Fatimah Arsalanisa, dan Trivena Gracia. Definisi UML. Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. UML mendefinisikan notasi dan sistem atau semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan sebagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki makna tertentu, dan UML sintaks mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Notasi UML terutama diturunkan dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya: Grady Booch, OOD atau Object Oriented Design, Jim Rambo, OMT atau Object Modeling Technique, dan Ivar Jacobson atau OOSE, Object Oriented Software Engineering. Sejarah UML. Pada Oktober 1994, Dr. James Rambo bergabung dengan perusahaan Rational Software, di mana Grady Booch sudah bekerja di sana sebelumnya. Grady Booch mengembangkan Object Oriented Design atau OOD, dan Dr. James Rambo mengembangkan Object Modeling Technique atau OMT. Duet mereka pada Oktober 1995 menghasilkan Unified Method versi 0.8. Musim gugur 1995, Dr. Ivar Jacobson ikut pula bergabung dengan duet Rambo dan Booch dengan memperkenalkan tool use case. Trio tersebut pada bulan Juni 1996 menghasilkan Unified Modeling Language atau UML versi 0.9. Sebelumnya, Dr. Ivar Jacobson mengembangkan Object Oriented Software Engineering atau OOSE. Next. Diagram yang sering digunakan UML. Use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat dari sistem, bukan bagaimana. Use case diagram adalah satu jenis dari diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna dengan sistemnya. Use case merupakan suatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dan aksi dalam sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case. Berikut adalah contoh dari diagram use case. Kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Namun, pada kelas diagram, desain modelnya dibagi menjadi 2 bagian. Kelas diagram yang pertama merupakan penjabaran dari domain model yang merupakan abstraksi dari basis data. Kelas diagram yang kedua merupakan bagian dari modul program MVC pattern atau model view controller, di mana terdapat kelas boundary sebagai kelas interface, kelas control sebagai tempat ditemukannya algoritma, dan kelas entity sebagai tabel dalam basis data dan query program. Berikut adalah contoh dari kelas diagram. Yang ketiga, state mention diagram. State mention yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berfungsi untuk menggambarkan transisi serta perubahan pada suatu objek pada sistem. Pada umumnya, star chart diagram menggambarkan kelas tertentu atau satu kelas dapat memiliki lebih dari satu star chart diagram. Dalam UML,
Stat digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya saat itu. Transisi antar state umumnya memiliki kondisi guard yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan, dituliskan dalam kurung siku. Action yang dilakukan sebagai akibat dari event tertentu dituliskan dengan diawali garis miring. Titik awal dan akhir digambarkan berbentuk lingkaran berwarna penuh dan berwarna setengah. Ini adalah contoh dari statement diagram. 4. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya atau internal processing. Oleh karena itu, activity diagram tidak menggambarkan behavior internal sebuah sistem dan interaksi antara subsistem secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. Berikut contoh activity diagram. 5. Sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, atau termasuk pengguna display dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antara dimensi vertikal, waktu, dan dimensi horizontal, objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses, dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output yang dihasilkan. Berikut contoh sequence diagram. Yang keenam, komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi di antaranya. Komponen diagram yang berfungsi untuk menggambarkan software pada sebuah sistem. Komponen diagram merupakan penerapan pada piranti lunak atau software dari satu kelas maupun lebih, dan biasanya berupa file data, source code, executable, dokumen, atau yang lainnya. Umumnya, komponen terbentuk dari beberapa kelas atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Berikut contoh komponen diagram. Selanjutnya akan dibacakan oleh Trivena. Tujuan penggunaan UML. 1. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. Kedua, menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum. Yang keempat, UML bisa juga berfungsi sebagai sebuah blueprint cetak biru karena sangat lengkap dan detail. Dengan cetak biru ini, maka akan bisa diketahui informasi secara detail tentang coding program atau bahkan membaca program dan menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk. Langkah-langkah menggunakan UML. 1. Buatlah daftar bisnis proses dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang mungkin muncul. Yang kedua, petakan use case untuk tiap bisnis proses untuk mendefinisikan dengan tepat fungsionalitas yang harus disediakan oleh sistem. Kemudian perhalus use case diagram dan lengkapi dengan requirement, constraints, dan catatan-catatan lainnya. 3. Buatlah deployment diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem. Yang keempat, definisikan requirement lain atau non-fungsional, security, dan sebagainya, yang juga harus disediakan oleh sistem. Yang kelima, berdasarkan use case diagram, mulailah membuat activity diagram.
Yang keenam, definisikan objek-objek level atas atau package atau domain, dan buatlah sequence dan atau collaboration diagram untuk tiap alir pekerjaan. Jika sebuah use case memiliki kemungkinan alir normal dan error, buatlah satu diagram untuk masing-masing alir. Yang ketujuh, buatlah rancangan user interface model yang menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk menjalankan skenario use case. Yang kedelapan, berdasarkan model-model yang sudah ada, buatlah class diagram. Setiap package atau domain dipecah menjadi hierarki class lengkap dengan atribut dan metodenya. Yang kesembilan, setelah class diagram dibuat, kita dapat melihat kemungkinan pengelompokan class menjadi komponen-komponen. Karena itu, buatlah komponen diagram pada tahap ini. Juga definisikan testing integrasi untuk setiap komponen meyakinkan ia berinteraksi dengan baik. Yang ke-10, perhalus deployment diagram yang sudah dibuat. Detailkan kemampuan dan requirement piranti lunak, sistem operasi, jaringan, dan sebagainya. Petakan komponen ke dalam node. 11. Mulailah membangun sistem. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, pendekatan use case, dengan mengassign setiap use case kepada tim pengembang tertentu untuk mengembangkan unit code yang lengkap dengan tes. Yang kedua, pendekatan komponen, yaitu mengassign setiap komponen dengan tim pengembang tertentu. Yang ke-12, lakukan uji modul dan uji integrasi serta perbaiki model beserta code-nya. Model harus selalu sesuai dengan code yang aktual. 13, piranti lunak siap dirilis. Tool yang mendukung UML. Saat ini banyak sekali tool pendesainan yang mendukung UML, baik itu tool komersial maupun open source. Beberapa di antaranya adalah Rational Rows, www.rational.com, Together, www.togethersoft.com. Yang ketiga, Object Domain, www.objectdomain.com. Ada yang keempat, JVision, www.objectinsight.com. Yang kelima, Objectring, www.objectring.com. Yang keenam, Magic Draw, www.nomagic.com/magicdrawuml. Yang terakhir, Visual Object Modeler, www.visualobject.com. Kesimpulan, bukan hanya bagi programmer saja, UML juga sangat cocok bagi pemula yang ingin belajar mengenai konsep pemodelan dan simulasi. Maka dengan mempelajari UML atau Unified Modeling Language, jelas akan mempermudah pembuatan program aplikasi serta mempermudah bagi pengguna yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.